nama Tuhan Yesus, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Janji Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami serahkan seluruh keberadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini milik Tuhan. Setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang, percayalah, yang dibenarkan karena anugerah Tuhan. Biar anugerah Tuhan, perkenan Tuhan hadir dalam ibadah ini Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan sedang jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan saya bisa melayani di tempat ini. Nama saya Jason Irwan, saya seorang penulis lagu. Sebelum Bapak Ibu mendengarkan sharing kesaksian dan firman, izinkan saya menyanyikan beberapa lagu yang saya tulis. Boleh Bapak Ibu? Yang semangat boleh nggak nih? Boleh ya. Di sini ada yang suka cover lagu-lagu rohani nggak? Ada ya, yang ada pakai lagu-lagu saya aja nggak apa-apa. Gratis semuanya. Dari sentuh hatiku, Bapa kau setia, oleh karena kemurahan Tuhan, apalagi ya. Walau ku tak dapat melihat, tetap setia dan sebagainya. Ya udah pokoknya dengarkan lagu-lagu ini yang mau pakai-pakai aja. Kunci G. Saya tulis lagu dari 2018 sampai 2024. Saya kalau tulis lagu Bapak Ibu gak pernah mikir lagunya terkenal atau enggak. Buat saya apa yang Tuhan sampaikan, saya kerjakan. Yang penting bagaimana lagu itu hidup di tengah-tengah jemaat. Amin. Ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungimu. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya sama-sama angkat hatimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Jagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang percaya sama-sama katakan, Yesus mendengar, Yesus menjawab.
Izinkan cara Tuhan yang bekerja. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus tak menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, kita akan belajar tentang waktunya Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau menolong hidup seseorang itu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Seolah-olah kesannya terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita buka bersama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Kita baca besar bergantian, yang laki-laki yang ganjil, yang perempuan yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Saudara, kita akan belajar tentang namanya kisah perempuan pendarahan, bagaimana pergumulannya dan bagaimana cara Tuhan menolongnya. Kalau kita berbicara tentang hidup manusia, maka hidup manusia terbagi 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Pertama Bapak Ibu, kita belajar tentang bagaimana tubuhnya mengalami sakit yang gak tanggung-tanggung, pendarahan 12 tahun. Kita sebagai kaum laki-laki gak mengerti dan betapa sulitnya menghadapi situasi seperti ini. Tapi hari ini saya lihat begitu banyak wanita, ibu-ibu, juga para anak-anak gadis yang hadir, percayalah, mengalami sebuah kondisi pendarahan itu gak mudah. Kalau cuma menstruasi sebulan masih bisa dihadapi. Pendarahan sebulan masih bisa diobati dengan cepat. Tetapi kalau sampai 12 tahun lamanya, berarti tidak ada obatnya dan tidak ada penyelesaiannya. Dengan kata lain, penderitaan tiada akhir. Yang kedua, jiwanya tertolak Bapak Ibu. Setuju gak dengan saya kalau jiwa garis ini tertolak saudara? Setuju gak? Ngomong dengan keras, setuju? Kan yang khotbah suka-suka saya bilang setuju. Nah, kenapa Bapak Ibu harus setuju dengan saya? Saya tanya sama saudara semuanya, di manakah orang tuanya? Saya mau tanya, gadis ini hidup sendirian atau berkelompok? Sendirian. Di mana orang tuanya saudara? Di mana Pak orang tuanya Pak? Ini muka Bapak kayak menteri siapa ya, saya lihat ya. Pak, di mana Pak? Pak siapa Pak namanya? Pak Akeng. Oh Bapak yang punya ini, Bakmi Akeng Kak. Bukan Pak, bercanda. Pak Akeng, di mana orang tuanya? Pergi kemana Pak? So tahu Bapak ini pergi, ngaco aja, pergi kemana? Nggak tahu Pak. Saudara nggak tahu orang tuanya di mana, betul nggak? Di mana saudara-saudaranya nggak ada? Di mana masyarakat ini yang parah? Di mana orang di bait Allah? Di mana orang gereja? Nggak ada, Pak Akeng. Coba kita pakai logika ya. Anggap aja saya perempuan pendarahan. Nama saya kan Jason Pak.
ya. Saya ganti Jessica deh. Anggapnya Pak Akeng sama ibu ini, papa mama saya kan mukanya rada mirip Pak. Kita kayak muka-muka Cina Medan sih lihatnya ya. Saya ngomong sama papa mama saya gini, Papa, Mama, saya kan orang Sunda nih. Kunaonnya saya udah menstruasi, udah seminggu gak beres-beres, masih berdarah. Lalu papa saya ngomong gini, kamu udah minum Kiranti belum? Udah, seberapa botol? 3 botol kurang. Terus kata mama saya, lu cepetan ke Indomaret di bawah tuh, cashback 60%, lu borong semuanya. Saya minum Kiranti sampai berbusa juga gak bahaya Bapak Ibu. Kalau saudara menstruasi minum apa biasanya? Jangan Bapak yang jawab Pak. Siapa? Flu Singapura. Minum apa? Feminak, betul gak? Soda susu, kalau gak bahaya soda api paling saudara. Kan gak sembuh. Akhirnya orang tuanya mikir, nih Bapak Ibu harus paham ya. Seorang perempuan pendarahan pada zaman itu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang anak ibu pendarahan ramai di viral di TikTok, Instagram, lagi zamannya TikTok, Instagram, viral, percaya, terkenal. Betul gak? Tahu dong netizen Indonesia keponya minta ampun. Didukung, didoain, dikasih dana, percaya deh. Bahkan diundang podcast-podcast, Denny Sumargo, apalagi? Deddy Kobuser, Deddy Dukun, segala macam sudah diundang saudara. Terkenal. Tapi zaman perempuan ini beda cerita. Itu dianggapnya sebuah aib. Kalau seorang perempuan pendarahan pada waktu itu disamakan dengan penyakit apa? Kusta. Nangkap ya sampai sini ya. Makanya sendirian. Kenapa sendirian? Diusir keluar. Makanya jiwa ntar tertolak. Penolakan terpahit adalah dibuang sama keluarga sendiri. Yang ketiga, tubuh, jiwa, roh. Roh itu berbicara tentang iman saudara. Percaya saudara, orang yang pernah di titik terendah, lihat, dia mengalami sakit pendarahan, dia berusaha. Siapa di sini yang pernah bangkrut? Angkat tangan. Tadi pagi ada yang bangkrut. Gak pernah bangkrut, puji Tuhan ya. Saya pertanyaan di sebuah jemaat, siapa yang pernah bangkrut? Gak ada yang angkat tangan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seorang ibu berdiri, angkat tangan. Pak, kita gak pernah kaya. Betul juga, pantesan gak pernah bangkrut. Betul, cocok, udah masuk akal deh. Nah saudara, semua orang yang pernah bangkrut, yang pernah mengalami namanya kanker, mengalami pinjaman online, bertubi-tubi, gak punya uang, utang di mana-mana, itu titik terendah. Semua orang naturalnya manusia sebagai sisi manusia, itu akan berusaha mencari pertolongan, bahkan mungkin pada manusia, gak salah, itu namanya usaha manusia. Sama, gadis ini juga berusaha ke berbagai jenis tabib. Kalau zaman sekarang bisa ke Singapura, ke Malaysia, Malaka, pakai pengobatan alternatif, tusuk jarum segala macam. Zaman itu dia udah berusaha, tapi gak kunjung sembuh. Coba saudara kita bermain logika ya. Coba pakai hati saudara yang jawab ibu-ibu. Kalau Anda sebagai seorang wanita mengalami pertama gak punya uang sama sekali. Kedua sakit berkepanjangan gak sembuh-sembuh. Yang ketiga semua meninggalkan suami, gereja, teman-teman gereja, tetangga, anak, bahkan saudara sendirian di jalanan. Saya mau tanya, punya harapan gak? Susah. Kenapa hari ini banyak orang gila? Sadar gak? Orang stres di luar. Bahkan bunuh diri. Ada yang lompat dari apartemen sekeluarga. Hilang harapan. Saya punya tetangga, Bapak Ibu di Rangkas Bitung. Saya Rangkas Bitung. Pakai anak pintar sekolah. Kesepian hidupnya, gak punya harapan. Pakai tali kabel. Beneran Bu Ati. Saya ngangkat mayatnya loh. Teman sekolah, kasihan. Hilang harapan. Anak orang kaya loh. Bisa kesepian. Hilang harapan. Makanya saya mau katakan, sekecil apapun namanya harapan, mampu membuat orang bertahan hidup. Bayangkan betapa pentingnya harapan. Di tengah-tengah kondisi seolah-olah ya, bentar nih. Seolah-olah sebuah tampak suram, tidak ada jalan keluar, rasanya tidak ada pertolongan. Itu baru seolah-olah. Itu baru namanya rasanya. Makanya kita sebagai orang percaya, jangan pakai logika terkadang. Gak usah pakai perasaan kita. Jangan melihat cara pandang kita. Apa yang kita takutkan hari ini belum tentu kejadian Bapak Ibu. Kita lagi rame nih, perang Iran, rame heboh banget saudara. Kita nonton Instagram, terus aja, stres lama-lama, betul gak? Saya stres Pak. Ini saya jujur gak Pak, direkam ya? Masuk YouTube ya? Oh darah Yesus. Saya juga bisa khawatir. Saya sampai ke Indomaret Bapak Ibu, borong air banyak banget, 20 galon, 20 dus, takut kehabisan air, takut mati lampu. Saya aja masih bisa khawatir. Terus saya mikir, ngapain saya ngeliatin Instagram mulu, TikTok kerjaannya ngeliatin ngebom ini, ngebom sana, api ahli langit segala macam. Sampai saya beli Indomie super bihun segala macam, saya kumpulin di belakang. Beli sarden cheese sebanyak mungkin, saya isi 2 kulkas penuh-penuhnya saudara. Apa yang sampai 2027 saya hitung itu. Terus saya berdua sama istri ngomong gini, lama-lama kita yang edan ini ya. Kita belum kejadian, kita kan prepare kata istri.
Tapi saya mikir-mikir lagi ya, mau ngapain saya hidup karena kekhawatiran saya? Tidak menambah apapun juga. Makanya jangan taruh perasaanmu, jangan taruh kepercayaanmu dengan perasaanmu sendiri. Bisa salah, jaga hatimu, tetap melekat sama Tuhan, amin. Nah tiba-tiba di tengah kondisi seperti ini, baca kisah ini. Tiba-tiba Tuhan Yesus lewat gak? Lewat. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat sebelumnya, dia itu lagi buru-buru. Bukan lagi santai, dia mau buru-buru. Karena anak kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, anaknya mau mati. Saya mau tanya sama saudara, anak kepala rumah ibadat, anak orang kaya bukan? Orang kaya, jawab jujur ya, gak usah takut nih, bukan Bu Ati ya. Pendeta itu ya, nih ada YouTube ya. Pendeta itu hamba Tuhan, termasuk saya penyanyi rohani. Kalau dipanggil orang kaya sama orang miskin, cepetan mana? Langsung curhat, aduh. Pendeta diundang gereja kaya sama gereja miskin, cepetan mana? Pendeta kalau diundang PK besar, PK kecil, cepetan mana? Hah? Wah mulai terbagi dua nih. Saudara, inilah hebatnya Tuhan Yesus. Dia tetap menaruh dirinya tetap sebagai hamba. Namanya hamba, tetap hamba. Kita gak bisa memilih dengan siapa kita mau melayani, saudara. Apapun yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan taruh, tetap jadi hamba. Tuhan berhenti, ini hebat. Saudara gak kenapa Tuhan berhenti? Waktu dia berhenti itu seperti rasanya bertaruh. Kalau dia berhenti, waktu telat dikit anak Yairus mati, betul gak? Betul. Bukankah Tuhan sering bertaruh sama kita? Dimana orang gak bilang, gak mungkin dia berubah. Betul gak Pak? Oke. Dulu karyawan kita mah gak bakal beguks ya, kita mah segelo-gelo wae gitu ya. Saya Sunda soalnya ngomongnya. Ketika begitu banyak orang merasa kita gak bisa berubah, masih ada pribadi, masih percaya, kita masih punya kesempatan bisa berubah saudara. Itu namanya Tuhan. Meskipun kau gak setia hari ini, dia tetap setia loh. Dia gak pernah mengingkari janjinya sama hidup kita. Makanya dia berhenti. Saudara, saya mau sharing tentang pengalaman bagaimana namanya Yesus berhenti dalam hidup saya. Tadi pagi sebelum bagikan Bu Ati, nah saya baru bagikan siang. Karena tadi kebut-kebutan, karena ibadah pagi kan terlambat dikit tuh Bapak Ibu, karena hujan. Saya juga sempat nyasar ke sini. Aduh pusing juga ya cari gereja ini di bawah ya. Udah salah belok saya. Soalnya Bu Ati ingat saya cuma Indomaret. Sampai saya pikir apa gerejanya di Indomaret ya gitu ya. Indomaret, GBIWTC gitu. Saudara, ada sebuah pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya. Ini kejadiannya 2010. Katakan 2010. Berarti 15-16 tahun lalu ya. Kondisi saya gak seperti sekarang. Ada sebuah gereja. Ini masuk YouTube gak? Masuk ya. Kalau masuk YouTube kan ngomongnya hati-hati ya. Ya gak apa-apa lah ngomongin pengalaman kok. Ada sebuah gereja mengundang saya. Huruf depannya H, belakangnya P. Banyak orang Batak di sana. Siapa di sini orang Batak? Angkat tangan cepetan. Pasti ada. Angkat tangan. Masa nggak ada? Pasti ada kok. Orang Batak tersebar di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Satu, ibu ya. Loh, ibu orang Batak ya bu? Ibu marganya apa? Hah? Farhan. Papahan ya. Loh, ibu pikir saya orang mana bu? Saya orang Siantar bu. Saya orang Siantar Bapak Ibu. Saya punya marga namanya Siahaan bu. Siang malam butuh belas kasihan. Saya kalau ngejemat ketawa tuh seneng. Gak benar saya orang Siantar. Nah, waktu diundang gereja yang bersuku Batak, saya ngomong gini sama Pak Pujo. Kan Ibu Ati langsung hubungin saya. Kalau orang gak kenal saya pasti lihat Pak Pujo. Waktu itu ya. Pak Pujo, kalau diundang gereja Batak, Ambon, Manado, Kupang, jangan mau diterima. Kenapa? Loh, saya mau tanya sama saudara. Yang jago nyanyi orang mana? Batak. Yang sering menang Indonesian Idol, X Factor orang mana? Batak. Pengacara terkenal? Batak. Banyak kasus? Ngaco enggak lah. Hayo aja lu ngomong semuanya. Enggak. Ibu-ibu. Saya mau kasih tahu ya. Anak Batak lahir sama anak Cina lahir beda suara. Nggak percaya. Coba rumah sakit yang terdekat di mana? Rumah sakit bersalin. Husada ya. Coba cek Pak. Nih, anak Batak bayinya lahir sama anak Cina beda. Ini anak Cina mah normal. Betul lah. Anak Batak mah enggak. Begini. Ada tangga nadanya udah beda dia sendirian. Makanya dari kecil jago nyanyi. Nah, karena udah kadung terima DP 25%, saya tampil mau gak mau. Kapan acaranya Pak Pujo?
2 minggu lagi. Acara apa? Ulang tahun gereja. Dulu belum khotbah, masih nyanyi. Saya persiapin 2 minggu. Saya gak makan es, saya doyan es. Saya gak makan cabai, saya orang Sunda. Doyan sambal tarasi, doyan sambal dadakan. Saya doyan goreng-gorengan, tempe mendoan, saya doyan tahu goreng isi. Dicatat baik-baik Bu Ati ya, kalau diundang lagi ajak makan demikian. Ikan goreng gurame Bu ya. Kalau babi saya mah kurang doyan. Saya gak doyan babi Bu, doyannya bebong. Sama aja. Saya jaga gak makan minyak-minyakan supaya bening suara. Besoknya acara, berarti H-1 hari ini dong. Habis suara saya. Kayak hari ini suara saya rada habis nih. Karena capek. Waduh, saya ke dokter Ciranjang tuh suntik vitamin C karena Angel Peter bilang ke sono aja. Suntik vitamin C bayar si peceng 400.000, gak sembuh juga, tambah habis. Pemain piano saya gak bisa ikut. Kalau diundang GBWT saya mah kayak gini, saya gak takut. GBI mah tahu lagu-lagu saya. GBI saya mah jago-jago pemain pianonya, betul. Jago gak ya main piano? Jago, udah muka kayak bintang Korea. Di sebelahnya kayak Sarukan, cocok udah nih, gabungan bagus. Di lagu-lagu saya dipelajari. Pemain piano saya gak bisa ikut. Kenapa? Karena tipes, masuk UGD. Saya cari pemain piano mendadak, gak ada yang mau mendadak soalnya. Otak saya cancel. Saya telepon Pak Pujo. Pak Pujo, acara besok di cancel aja ya. Jangan. Loh, mereka udah pasang baliho loh. Lu kan masih pasang baliho, betul gak? Sebab-sebab bro, sebelum ada Instagram, belum ada TikTok. Tapi gimana Pak, suara saya habis. Mau nyanyi pakai apa? Ini manajer ngomong kayak orang bener. Pakai suara hati. Oncom mana ada suara hati keluar. Udahlah, Ko Jason. Yang penting hadir. Coba Bu Ati, kalau hari ini saya gak hadir, kecewa gak Bu Ati? Kecewa dong. Walaupun suara saya habis hari ini, tetap datang ada kehadiran. Masuk akal ya? Datang aja. Nanti Tuhan tolong. Ya udah. Udah makan lohan kok, makan biji lohan kok asli. Sampai saya isep-isep loh. Gak baik-baik juga tuh, kurang ajar tuh. Itu teman saya kasih informasi salah Bu. Lu pakai buah lohan kok asli. Diapain? Lu isep, saya begonya saya isep juga lagi. Ini buang ada bagus-bagus yang gak sembuh, iya ketelak ya saya saudara. Aduh. Besoknya akhirnya saya datang, saya ingat di sebuah tempat yang saya gak sebutkan nama tempatnya. Saya kan masih tinggal di Gading Serpong dulu, sekarang di BSD. Jauh naik taksi, datang kata Pak Pujo jam 5 ibadah. Saya datang jam 4 kurang. Kenapa saya 1 jam lebih awal datang menurut saudara? Saya ulangi ya, Bapak Ibu masih hidup nih? Ya. Saya ulangi ya, saya ngomong dengan pelan. Mengapa saya datang 1 jam lebih awal? Istirahat, enak aja mau tiduran. Ngapain? Persiapan, mau latihan. Karena pemain piano saya gak bisa datang. Kalau hari kan saya khotbah. Orang fokusnya khotbah bukan nyanyi. Datang jam 4 kok gereja kosong ya. Lebar dan panjang. 1.000 kursi. Cuman satpam ngomong gini, kok mau kemana? Ih ngaco nih orang. Ya ke gereja Pak, saya bilang gitu. Kok kepagian? Ibadah jam 5 kan? Enggak kok, jam 6. Mau ngapain bintang tamu datang lebih awal 2 jam saudara? Waduh, di sana gak ada Starbucks, gak ada mall, ya udahlah. Saya pulang juga gak mungkin. Ya udah Pak, anterin saya masuk ke dalam. Masuk ke dalam saudara. Duduk, kan saya bintang tamu, duduk depan dong. Kalau diundang gereja ini enak Bu Ati. Dari bawah ada Indomaret. Masuk ruang kosong, semua tuh ruko-ruko saya liatin ya. Masuk dibawa ke ruangan tuh Pak, ke situ. Ada apa? Lontong cap gome. Ada risol, waduh, ada teh. Di depan air putih mulu. Lain kali Bu Ati jangan kasih air putih dong Bu Ati. Kasih jus dong, jus menu, jus jauh. Bercanda Bu, bercanda. Bercanda. Tapi pikirkan sekali lagi ya Bu. Bercanda saudara biar gak tegang. Saya duduk di depan, gak ada yang nemenin sama sekali, gak ada. Diem aja. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tinggi. Gede, gendut saudara. Rambut keriting. Kumisan saudara. Maaf ya saya gak tahu nih orang Batak mana. Saya banyak teman orang Batak loh. Teman Batak saya bayar-bayar Bu. Lembut-lembut suaranya gak kencang. Ini gak tahu orang kencang banget suaranya. Bukan marah, emang kencang suaranya. Saya kan duduk di depan sini nih. Saya merasa bintang tamu. Tanpa intro ngomong kayak gini. Hei anak muda. Mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu. Lah saya siapa? Minimal ke Shalom katanya ya. Saya ini orang gak suka ribut. Saya pindah sebaris ke belakang. Sebelum Bapak ini pergi saya tanya. Pak maaf mau tanya pemain piano Bapak datang jam berapa? Mau ngapain tanya-tanya pemain piano saya? Katanya. Loh nanti kan saya mau nyanyi Pak. Siapa yang suruh kamu nyanyi? Tambah bingung saudara saya jadul. Salah. Saya sebutkan nama gerejanya gak salah. Yang undang juga. Yang undang siapa? Ibu Desi. Mau ngapain istri saya undang-undang kamu nyanyi? Sampai ngomong, lu tanya bini lu, gue juga gak tahu. Gak bisa ngomong. Puji Tuhan gak lama datang istrinya. Ibu-ibu harus ngerti ya. Ibu-ibu paling ramah itu ibu-ibu orang Batak. Percaya sama saya. Dari ujung sana,
Itu konde Bu, belum beres, masih ngegelantung Bu. Pakai songket, Pak Jason gitu. Waduh ramah banget saudara. Ternyata waktu dia manggil bapak ini nih, papa. Waktu sebut papa, bersiapa? Suaminya. Apa jabatannya? Gembalanya. Beda sama Bu Atima. Udah mukanya ramah. Coba saudara, ibu gembala saudara, beda. Penuh dengan karisma Tuhan. Mukanya lama-lama saya lihat kenapa mirip sama Maribeth ya Bu ya. Dan Pak Sarmun saya lihatin ya Bu ya. Kita tuh tamu tenang, diterima dengan baik gitu ya. Papa, ini Jason loh Pak, lagu ciptaannya lagi terkenal. Sentuh hatiku sama Tuhan punya cara. Ngefek gak menurut Bapak Ibu? Gak efek. Ditarik tangan istrinya ke belakang sini. Jelas-jelas saya berdiri di situ. Mau ngapain berbisik di sini? Maaf Bapak Ibu ya, orang Batak kalau ngomong berbisik kekencengan. Saya di situ, dia ngomong gini. Mau ngapain ngundang-ngundang orang Cina gak bisa nyanyi. Aduh saudara pura-pura budak, pura-pura bego aja udah gak mau denger. Aduh. Udah diem aja dah. Gak lama ngomong gini, Pak Jason, saya mau ke belakang dulu mau beresin masakan saya ya. Iya Bu, Pak Jason sama suami saya aja, mati lu sama suaminya lagi. Maksud saya lu bawa aja laki lu ke dapur, lu bakar kayak gimana. Udah emosi tuh saya juga nih. Gak lama mereka pergi, datanglah pemain pianonya. Siapa namanya? Pak Daniel ya. Kok namanya kayak nama adik saya Daniel. Pak Daniel usia berapa? Oh 3, saya panggil Daniel aja ya. Saya 47, biar kesannya kakak adik gitu ya. Lagu-lagu saya dipelajarin semua. Kamu siapa namanya? Kenapa gak Tom? Tom and Jerry jadi bagus loh pasangannya. Daniel and Jerry. Lagu-lagu saya dipelajarin. Datang pemain pianonya dulu masih pakai Roland. Dulu masih pakai, betul pakai Roland ya. Yang pakai zamannya organ dulu. Toro. Saya ngomong baik-baik. Bang, nama saya Jason. Nanti tolong dibantu ya bang. Boleh. Ini kenapa sih suara pada kencang semua? Emang gue budak tau? Mau lagu apa? Lagu Sentuh Hatiku bang. Lagunya macam mana kata juga. Betapa ku mencintai. Saya gak tahu lagunya. Katanya lagunya lagi terkenal. Saya ini kan bisa main piano. Loh, Bapak Ibu gak percaya bisa main piano ya? Saya bukti ini. Daniel, sini. Kamu keluar. Sini. Sini. Ayo pintar. Sini. Kamu pegang mic saya ya. Pegang sini loh. Kamu nyanyi. Udah di situ. Kamu nyanyi. Iya. Boleh. Sentuh hatiku aja. Betapa ku mencintai segala yang saya nggak apa sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Saya kira masih laku. Makasih Daniel. Kalau penyanyi malu-malu kucing kayak gini nih, fansnya biasanya tante-tante nih. Kamu malu-malu gitu, tante-tante pada gemes sama kamu nanti lama-lama Daniel ya. Nah, maksud saya mau ngajarin saudara. Salah gak saya ngajarin? Gak salah dong. Waktu saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kamu bisa main piano, ya udahlah kamu nyanyi sambil main piano saja. Saya bilang, saya gak biasa bang. Kalau gitu jago pegang-pegang piano saya. Dan saya, ini sarap orang marah-marah mulu, salah apa saya? Bawa partitur lagunya enggak? Bawa, dulu kan masih bawa kitab ya, buku ya. Saya keluarkan secara kertas HVS dengan lirik lagu dan kunci-kuncinya loh. Nada dasar do sama dengan G, berarti kunci apa? G, dia pencet C nih. C, saya tarik nada dong. Kok gak nyampe-nyampe ya? Bang, ini kunci apa? Kunci C. Lah, ini G bang. Saya gak bisa G, C aja. Ini orang ngaco saudara. G ke C itu jauh. G, A, B, C saya gak nyampe. Abang suara saya lagi habis. Bang, ketinggian bang, gak nyampe bang. Saya gak bisa kunci.
Udah C aja. Kamu ini penyanyi, apapun jenis kunci harus bisa. Dan saya oncom, lu kira kunci Inggris tinggal diputer. Gak bisa ngomong. Ya udah bang, terserah deh bang. Saya duduk sendirian Bapak Ibu. Saya diem aja. Saya telepon manajer saya, Pak Pujo, jawab jujur ya. Saya diundang atau promosi? Diundang. Kenapa saya dimarah-marahin Pak? Saya udah coba datang loh Pak. Salah saya apa? Ini manajer ngomong kayak orang benar. Kau Jason ingatlah baik-baik. Kalau 3:23 berkata, apapun yang kau lakukan, lakukan buat Tuhan. Saya jawab, bodoh amat. Saya tutup. Orang lagi stres di khotbah. Selama saya nungguin jemaat lu buati. 1.000 orang. Kunci A. Ada sebuah lagu yang saya tulis, saya cuma nyembah Tuhan aja. Semoga Daniel tahu lagunya ya. Ini lagu baru saya. Saya cuma nyembah Tuhan aja. Ikutin tangan saya ya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani Tuhan seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Saya mulai tenang, datanglah 1.000 jemaat lebih. Saya tampil sebelum firman Tuhan. Waktu gembalanya naik, minimal ya Bapak Ibu, bukan ingin dihargai ya. Namanya kita tamu kan, ada penghargaan kan lebih baik. Betul nggak kata-kata yang, masa nganalin bintang tamu kayak begini, maaf ya udah mana perutnya gendut, tangannya dimasukin gini, ngomong gini sama jemaatnya, mukanya rada songong lah gitu, nggak songong. Ngomong kayak gini. Saudara, hari ini kita kedatangan yang ngakunya penyanyi. Waduh. Mari kita sambut namanya Jackson. Jason saudara. Pas naik ke atas, pas pindah mic dia berbisik. Jangan lama-lama, satu lagu aja. Saya pengen ngomong gini, gak apa-apa, bayarin juga sama, gak bisa ngomong. Di atas panggung, A minor. Di atas panggung, beda respon saudara. Kalau jemaat di sini gimana? Shalom. Kencang, ini enggak loh. Shalom Bapak Ibu. Aduh mati, kok gak ada yang respon nih orang sama sekali ya. Tahu gak Bapak Ibu, tubuh saya lagi sakit gak? Tubuh saya lagi sakit loh. Demam tinggi, suara habis nih. Kedua, jiwa saya udah tertolak sama gembala sama anak buahnya. Ketiga, roh saya ngomong apa? Pasti tampil jelek. Saya cuma doa, sama kayak garis ini, asal ku jamah saja, sama. Tuhan, asal engkau hadir hari ini, Tuhan pasti tolong saya. Itu persis, Tuhan seperti lewat di depan saya, Tuhan ngomong gini, Jason, gak usah takut, udahlah nyanyi dangdut aja. Cocok kalau gitu. Saya kan jebolan juara dangdut Bapak Ibu. Nah, bisa-bisanya gembalanya pas di sini lagi duduknya. Di sini nih, kayak Bapak. Waduh mirip lagi, tinggi gemuk menggemaskan ya. A minor, bisa pas lagi di situ. Ngelonjor saudara mukanya begini nih. Ini A minor ya, ini A minor, ini apa? G, ini apa? F, ini apa? E mayor. Ya. A minor tahan terus, A minor jangan pindah. Gembala di sini Bapak Ibu. Saya liatin gembala, maaf nih terus terang buat tim maaf ya. Saya liatin dengan sedikit dendam. Pak Gembala,
Apapun jenis kulitnya, mau hitam, mau putih, mau sipit, mau bulat, suku Batak, suku Cina, suku Sunda. Tuhan cinta ya Pak? Dia begini. Selatin matanya dalam-dalam. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya disayang. Dijawab sama gembalanya, Tuhan. Saudara, hari itu saya lolos saudara. Bagaimana nasib lagu Sentuh Hatiku saudara? Kunci C. Aduh, nyampe gak nih ya? Sama kayaknya habis suara saya. Saya pasang kuda-kuda seperti ini. Tadi yang WL siapa namanya? Monik. Jangan ditiru ya, dosa ini beneran. Beneran. Coba Monik perhatikan, kalau nyanyi tinggi, orang pakai action gak? Pakai gaya, betul gak? Harus pakai gaya Monik. Dan wah gitu gak apa-apa. Itu action namanya. Ini saking tingginya, saya pakai gaya Bapak Ibu. Coba lihat anak-anak idol sekarang yang ngelomba, betul gak? Yang lagi keren-keren nih, pakai gaya semuanya. Kayak Judika aja nyanyi Never Enough pakai gaya. Never. Ya, semoga nyampe nih. Jadi tiru ya Nick, dosa ini beneran suara gini. Saya pasang kuda-kuda saudara seperti ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup. Sampai ada ibu, saudara betul. Udah saking ketinggian saudara. Itu pas bagian referen, saya udah gak nyampe lagi Bapak Ibu teman-teman. Pernah gak merasa dalam hidup ini rasanya di ujung tanduk? Rasanya terbatas, rasanya gak bisa lagi, rasanya gak ada jalan keluar. Itu namanya keterbatasan manusia. Tapi waktu engkau bawa keterbatasanmu dalam kuasa yang tak terbatas, apa yang gak mungkin bagimu, Tuhan sanggup mengadakannya. Tiba-tiba 1000 jemaat saudara tahu, gak ada yang nyuruh loh. 1000 jemaat bangkit berdiri saudara. Mereka angkat tangan, nyanyi bareng-bareng ya. Hari itu ibadah dilawat Tuhan luar biasa saudara. Udah waktu woi. Saudara waktu saya pulang, 3 ibu Batak ngomong gini, Pak Jason, kenapa suaramu tinggi begitu katanya. Saya pengen ngomong, ketinggian Inang, gak bisa ngomong saudara. Tiba-tiba Yesus berhenti, betul ya? Kenapa Yesus berhenti? Kunci dia aja main-mainannya. Waktu Yesus berhenti, kenapa? Karena dia merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Makanya dia berhenti. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Lalu muridnya ngomong gini, Tuhan teh ngaco, itu ada banyak orang, gak sengaja ketoel-toel. Cepetan anak harus mati. Kata juga, gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah, tadi saya gak sengaja, cepetan juga. Yang ketiga, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Tuhan tahu pelakunya gak? Tahu. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan di WTC ya. Bukan Tuhan gak sayang. Bukan Tuhan tidak tahu pergumulanmu. Bukan Tuhan tidak dengar doamu. Semua kunci dari hidup ini itu respon hati dan respon iman kita. Karena respon iman kita lah yang mengerjakan yang tidak ada menjadi ada saudara. Dari belakang loh. Dia mengaku Tuhan itu saya. Seketika itu juga sudah yang pertama, pertemuan pribadi seorang perempuan pendana dengan Tuhan Yesus. Pertama, membawa perubahan. Pertama nih, tubuhnya sembuh total. Tuhan kalau kerja gak pernah setengah-setengah saudara, sempurna dan selesai. Betul? Yang kedua, jiwanya yang tertolak, yang terluka, Tuhan pulihkan. Apa buktinya? Saudara baca kisahnya dengan baik-baik. Ini kisahnya sedih loh. Saudara bayangkan ya, waktu dia mendekat, menurut saudara, dia gemeteran gak? Gemeteran, ketakutan. Sadar gak kenapa dia ketakutan? Selama 12 tahun, berapa banyak orang imam-imam kepala, orang-orang maaf disebut pendeta, hamba-hamba Tuhan, masuk ke bait Allah, ke gereja mungkin. Waktu lewat ada jangan di sini, orang najis sama hidupmu. Dia melukai hati ke situ, bahkan diludahi. Kok keluar dihakimi kasihan. 12 tahun loh. Air mata udah habis. Rasa sakit udah gak terhitung.
Bahkan gadis ini dilupakan, dianggap tidak ada. Saudara, kisah yang sebenarnya gini. Saudara pakai logika ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang setiap Tuhan lewat banyak pengikutnya gak? Banyak. Bukan ratusan loh, ribuan. Bagaimana segitu ribuan orang gadis ini bisa menjamah jubahnya Tuhan, betul ya? Makanya firman Tuhan ngomong gini. Bukan karena engkau mengasihi aku mengasihi engkau, enggak. Dia yang terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Dia memberikan hidup dan nyawanya, betul? Makanya gini yang benar. Tuhan tahu ada satu pribadi yang menantikan dia. Orang yang dibuang, yang dilupakan. Tapi punya iman begitu besar. Asal ku jamah, Tuhan yang mendekat. Nangkap ya? Tuhan yang mendekat. Agar apa? Agar jubahnya tersentuh. Selama engkau tetap berharap sama Tuhan. Selama engkau tetap mencari Tuhan. Pengharapanmu tidak pernah disia-siakan. Tuhan membungkukkan badannya. Bayangin, sekelas Tuhan loh. Merendahkan dirinya. Makanya Bapak Ibu maaf ya, saya gak menghina atau gak menghormati. Saya udah gak suka pansos-pansos di IG saya. Pasang status pelayanan di WTC, maaf di gereja besar udah gak ada. Udah gak penting buat saya. Buat saya bagaimana hidup saya jadi berkat. Bagaimana saya melayani orang-orang yang tepat sasaran, saudara. Walaupun orang itu gak berharga, walaupun orang itu gak bernilai, bahkan orang gak punya uang sekalipun, buat saya itu jiwa di mata Tuhan. Saudara gini, maaf ya, hamba-hamba Tuhan sekarang udah kayak selebriti, selebgram, uang segalanya. Lupa memanusiakan manusia, itu adalah manusia, bukan barang. Engkau gak berharga, engkau dibuang. Makanya Bapak Ibu maaf, saudara bertanya nanti sama teman-teman saya semuanya. Siapapun yang ngundang saya gak pernah mau tanya mau berapa jumlah jemaat, jumlah PK atau apapun juga. Terima gak terima, buat saya gak peduli. Tapi saya memastikan saya di hadapan Tuhan hari ini, di depan saudara semuanya. Saya harus mengatakan, saya mau hidup saya itu benar-benar melekat sama Tuhan. Makanya saudara lihat, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu boleh jujur ya, waktu saya masih panjang ya. Saya dulu 20 tahun pelayanan. Hidup saya cuma kejar PK Bu Hati, Bapak. Saya gak ngerti, saya cuma jadi Marta. Sampai akhirnya saya diproses rumah tangga saya. Yang udah nonton podcast saya pasti ngerti, saya pernah pisah sama istri saya. Bapak Ibu saya dulu pernah diperkosa waktu kecil. Saya hidup saya miskin, diperkosa sama tukang beca. Disodomi. Saya jadi LGBT. Saya menikah dengan perempuan yang luar biasa, mencintai saya luar biasa. Tuhan ubah hidup saya dengan apa proses rumah tangga. Saya baru mengerti, pelayanan saya salah selama ini. Saya cuma mencari apa keuntungan buat diri saya. Saya cuma mencari sesuatu validasi buat hidup saya. Saya mengcompare diri saya sama orang lain. Saya pilih-pilih orang, pakai yang maaf ya. Saya cari orang kaya doang yang menguntungkan saya. Orang-orang susah saya gak mau. Tapi hari ini saya bergereja. Saya gak pernah bergereja buat hati. Buat itu tahu ya. Saya memilih sebuah gereja. Saya mulai melayani anak-anak muda. Anak-anak muda pikir saudara enak, baik yang susah. Tiap minggu kok gak punya uang kontrakan. Kok gak bisa makan. Kok gimana nih kok mama papa. Saya baru ngerti 20 tahun saya kemana selama ini. Sekarang saya gak punya anak sama istri. Tapi dengan keadaan di proses inilah Tuhan membentuk seorang Jason yang baru. Saya bukan orang yang benar Bapak Ibu. Saya orang bersalah. Makanya waktu saya baca kisah ini. Saya sangat paham. Saya selalu bilang sama teman-teman saya penyanyi semuanya. Kalau melayani, jangan pilih-pilih. Dikasih PK kecil besar sama aja. Itu cuma nilai di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, bagaimana seluruh anugerah, talenta yang kita punya, itu datangnya dari Tuhan. Jangan bermain-main dengan anugerahnya Tuhan. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Bu Hati jangan sungkan undang saya. Mau di basement tingkat level B4 juga saya datang Bu. Walaupun Indomaret udah gak ada pun saya tetap datang Bu. Ibu tenang aja, mau ganti Indomaret, Alfamart, mau Hypermart, apa hampir bodo amat Bu. Buat saya cinta melayani Tuhan. Saya cinta melayani jiwa-jiwa. Saya jujur di hadapan Tuhan semuanya. Makanya waktu baca kisah ini, saya ngerti betapa sakitnya gadis ini. Tapi Tuhan hebatnya merendahkan hatinya. Mengangkat derajat gadis saudara. Yang ketiga, puasa ini yang paling hebat. Saudara lihat, 12 tahun gadis ini menantikan Tuhan betul. Gak mudah loh 12 tahun. Di kota sana, Yesus melakukan mujizat. Yang buta bisa melihat. Di sana yang tuli mendengar.
Di sana mati dibangkitkan, kapan giliran saya? Bapak Ibu masih pernah bertanya, mengapa dia diberkati kok saya begini-begini aja? Kok keluarga dia bahagia, keluarga saya kok begini-gini aja? Kok gereja itu kok diberkati, kok kita gini-gini aja? Begitu banyak pertanyaan. Sama, saya pun pernah bertanya, mengapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Saya gak pernah minta diperkosa. Saya dalam sepanjang sejarah saya pelayanan, saya gak pernah nakal sebagai seorang LGBT. Saya gak suka macam-macam. Saya punya istri juga luar biasa. Saya bergumul, makanya waktu lagu saya tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya baru ngerti dalam kelemahan mula, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau saya bilang saya sembuh hari ini, saya sembuh Bapak Ibu. Nanti someday kalau saya diundang lagi ya, saya bawa istri saya, kita kesaksian berdua tentang rumah tangga kita. Bagaimana seorang istri saya luar biasa hatinya. Tanpa pamrih loh mencintai saya. Seperti itulah Tuhan. Gak pernah pamrih sama kita. Tuhan tahu loh garis menantikan Tuhan. Makanya dia berhenti. Walaupun taruhannya anaknya harus mati. Saudara ingat, berapa banyak orang ikut Tuhan hari itu, betul? Berapa banyak orang ke gereja, ternyata engkau gak dikenal Tuhan. Tapi orang yang dibuang, maaf ya, kalau ada orang yang kita anggap hina hari ini, mungkin saya juga anggap orang itu gak layak. Jangan-jangan orang yang kita anggap gak layak, ternyata dapat sesuatu di hatinya Tuhan. Yang terbelakang, yang dibuang, yang dianggap najis, Tuhan angkat derajatnya. Tuhan masukkan dalam kitab kehidupan. Agar semua orang yang mendengar hari ini, engkau yang gak berharga, engkau yang merasa dilupakan, engkau yang merasa kehilangan. Hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia berhenti dan menolong. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah video yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sama istri udah menikah 13 tahun. Kami gak punya anak. Dan Tuhan percayakan beberapa anak, salah satunya Gracia Epifania. Tapi yang saya hari ini menghadirkan adalah seorang anak yang gak bisa melihat, namanya Vandiko. Seorang anak dari Pelopo. Buat saya hidupnya udah luar biasa. Papanya stroke berat kayak orang cacat. Mama kandungnya meninggal. Bangkrut, gak punya apapun hari ini. Hidup kontrak bersama dengan mama tirinya dan saudara tirinya. Inilah videonya. Vandiko, tetap hatiku bersyukur.
Oke sudah, terima kasih. Saudara, video ini keluar di bulan Oktober 2017. Waktu saya video ini keluar, ada beberapa hamba Tuhan memberikan pesan di WhatsApp saya seperti ini. Ko Jason ini kayaknya spesialis anak-anak buta ya. Saya akan kirimkan Bapak deh, si buta diri gue hantu kata dia. Saya pengen jawab sebenarnya, Bapak yang pegang monyetnya ya. Tapi saya nggak lakukan. Saya bersyukur punya istri yang sabar. Dia pegang tangan saya, dia ngomong gini. Kamu gak usah balas kayak beginian. Gak ada gunanya. Ingat gak waktu Gracia belum terkenal dengan walaupun tak dapat melihat. Gereja banyak yang nolak tuh. Tapi waktu Gracia jadi berkat, Tuhan bela hidup kita. Ingat ya, kita cuma hamba Tuhan. Saya cuma istri kamu loh. Cuma ngingetin, gak usah bela diri. Tuhan itu hakim. Dia tahu cara membela kita dengan tepat. Bagian kita cuma jalanin apa yang Tuhan mau. Sisanya Tuhan yang kerja. Jangan pernah ambil bagiannya Tuhan. Nanti kita salah. Makanya saudara, saya bersyukur banget punya istri luar biasa. Singkat cerita, saya mulai paham kenapa saya diizinkan lagi pegang. Ternyata saya baru tahu kisah hidupnya. Dan satu kali Fandi tinggal di rumah saya. Sekarang saya sudah pindah di BSD. Saya ngobrol berdua. Fandi, Gracia dapat mujizat loh. Mata kirinya mulai bisa melihat. Siapa tahu Tuhan juga melakukan hal yang sama buat kamu. Kamu doa lagi supaya bisa melihat seperti Gracia mata kirinya. Tuh gak kaget saya dengar jawaban dia. Ko Jason, walaupun dia nangis-nangis saudara, Fandi gak pernah berdoa untuk bisa melihat. Melihat gak melihat, buat Fandi gak apa-apa. Tidak mengurangi cinta Fandi sama Tuhan. Fandi mengucap syukur dengan apa yang Fandi punya hari ini. Fandi cuma berdoa setiap malam. Kok harus tahu, doa Fandi cuma mama tiri Fandi kok. Dulu kita kaya raya punya toko emas sama hotel. Di Palopo kita termasuk orang kaya. Tapi papa sering main perempuan kok. Suka mukulin mama. Dari mama kandung sampai mama tiri, kasihan kok. Sekarang papa stroke kata Cici, kayak orang cacat gak bisa ngapa-ngapain. Terpaksa semua dijual untuk tutupin hutang. Sekarang kita bangkrut kok, udah gak punya apa-apa. Setiap jam 2 pagi, Fandi gak bisa bantuin apa-apa. Fandi gak bisa melihat. Fandi cuma nanya mama butuh dibantuin apa? Mamanya bilang apa? Gak usah. Cuma bikin roti, adonan roti sendirian yang harganya 800 perak untuk mencukupi 4 orang anak dan 1 suami yang sudah menyakiti hatinya. Dia cuma ngomong gini Bapak Ibu, Fandi cuma minta sama Tuhan, Fandi mau jadi penyanyi rohani, Fandi mau bantu keluarganya Fandi biar mama gak berjuang sendirian. Saudara, saya mulai paham satu hal, banyak orang salah menilai sebuah artinya respon dalam mujizat. Mujizat yang terbesar bukan melihat Fandi dan Gracia bisa melihat. Mujizat yang terbesar bukan orang melihat orang sakit kanker sembuh saudara. Bukan orang tambah kaya dan diberkati. Gereja tambah besar, bukan. Mujizat yang terhebat ketika engkau menangis sendirian. Ketika engkau ditinggalkan. Di saat engkau gak punya apa-apa. Dalam sakit terberat, dalam titik terendah. Tanganmu masih bisa terangkat kepada Tuhan. Dan mengucap syukur dan berkata, apapun yang terjadi, engkau tetap Tuhan yang terbaik. Itulah mujizat yang sejati. Saudara, memasuki tahun 2026 bukan waktu yang mudah. Bukan tahun-tahun yang mudah. Tetap pegang Tuhan. Tetap jaga hatimu. Saya selalu doa gini sama Tuhan. Tuhan, kalau saya pegang Tuhan, tangan saya bisa capek, betul gak? Tapi biar Tuhan pegang tangan saya. Waktu tangan saya mulai lemah, kalau Tuhan yang pegang, tangan yang kuat tidak pernah melepaskan. Hari ini pesan Tuhan sangat jelas. Jaga responmu, jaga hatimu, jaga imanmu. Percayalah, selama masih ada Tuhan, kita gak perlu takut dan khawatir. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan ajarkan sebuah pujian. Lagu ini saya tulis 10 bulan lalu. Lagu ini adalah lagu iman buat saya saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Enggak apa-apa, teruslah berdoa sama Tuhan. Meskipun dagingku Saya udah capek nih, terus berdoa sama Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan yang percaya Tuhan tolong hidupmu hari ini, sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan.
setia. Tak pernah Tuhan tinggalkan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus Mari jemaat Tuhan saja dengan pujian ini, dengan imanmu, dengan hati tertuju kepada Tuhan, katakan berkali-kali Tuhan menolong. Di mana tempat kau berdiri hari ini, di tempat itulah Tuhan berdiri depan hidupmu. Mungkin ada yang sedang sakit, ada pergumulan dalam keluarga, sakit hati yang gak kunjung beres, gak bisa mengampuni. Apapun titik terendahmu hari ini, datang sama Tuhan. Berkali-kali kau menangis, berkali-kali ada penghiburan, berkali-kali jatuh, berkali-kali tangan Tuhan yang kuat mengangkat hidupmu. Berkali-kali setiap pergumulan itu datang dan tidak pernah berhenti. Berkali-kali itu juga kuasa Tuhan bekerja menopang segala pergumulan hidupmu. Sebab itu jangan takut dan percaya. Yesus setia. Come on. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. dalam rasa Dalam sakit. rasa sakit Engkau ada Tuhan. Yesus setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima jalan keluar. Pengharapan kami tidak pernah disia-siakan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Di dalam lembah kelam Dalam lembah kelam Engkau ada. Amin. Yesus setia. Dalam lembah kelam Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kesetiaanmu yang gak pernah berhenti sama hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal terbaik yang kami punya dalam hidup kami, semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih tidak lelah menunggu untuk kami kembali datang kepada Engkau. Tuhan, apa yang sedang bergoncang hari ini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kami mau taruh pengharapan kami hanya sama Tuhan. Seperti seorang perempuan pendarahan, 12 tahun bukan waktu yang singkat, tapi kami boleh belajar. Pengharapan kami gak pernah Tuhan lupakan. Dalam setiap air mata pergumulan, Tuhan ingat. Di saat semua orang melupakan, Tuhan ingat. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kau lihat dan dengar bisa menakutkan. Hiduplah karena percaya. Apa yang kau percaya hari ini, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jangan mau menerima yang baik aja. Yang gak baik pun belajar untuk mengucap syukur. Berkati gerejamu Tuhan. Berkati jemaatmu Tuhan. Berkati gembalamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Percayalah, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sertai hidupmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara semuanya, silakan duduk. Hari ini saya ada bawa 2 flash disk USB. Seluruh keuntungan dari album ini kita akan berikan kepada keluarganya Fandi. Ada 2 jenis Bapak Ibu. Daripada saudara nanya di depan kasihan, harga nggak ngerti. Harganya 100.000 satu flash disk, satunya ada 32 lagu.
Dari lagu Sentuh Hatiku, Tuhan punya cara, Bapa Kau setia, oleh karena kamu orang Tuhan, sampai Yesus setia ada di album ini.